A54 Perubahan sikap Anaya. Ada di luar pagar, ucap Anaya memberitahu. Tapi kan itu punya orang sayang, nanti dimarah kalau kita mengambilnya, ucap Aaron. Ya makanya minta dulu baru ngambilnya, biar gak kena marah, ucap Anaya santai. Tapi aku gak tahu itu punya siapa sayang, ucap Aaron. Bilang aja kalau kamu gak mau nuruti keinginan aku, ucap Anaya yang langsung menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Ya udah aku akan meminta daun singkongnya, tapi kamu jangan ngambek lagi ya sayang, ucap Aaron membujuk Anaya. Beneran? Tanya Anaya memastikan, ia membuka selimut di bagian kepalanya. Iya sayang tapi kamu jangan ngambek lagi ya, ucap Aaron. Siapa yang ngambek? Aku gak ngambek kok, aku cuma kesel aja sama kamu, ucap Anya. Terserah kamulah sayang, kamu memang selalu benar, batin Aaron. Ya udah, ayo temani aku untuk meminta daun singkongnya, ajak Aaron. Gak aku tunggu di dapur aja, sana kamu pergi sendiri, ucap Anaya yang langsung beranjak dari tempat tidur dan langsung meninggalkan Aaron di kamar. Anaya kenapa sih? Kok sikapnya jadi kayak anak kecil gini sih? Ucap Aaron yang heran dengan Anaya. Aaron langsung keluar dari kamar untuk menyusul Anaya. Anaya menuju ke taman belakang. Di sana ada Billy dan Via yang sedang menggendong twins. Twinsnya Mommy, panggil Anaya pada anak-anaknya. Tuh mom kalian, ucap Billy pada twins. Twins tertawa melihat Anaya yang menghampiri mereka. Kalian gak rewel kan sama Uncle dan Auntie? Tanya Anaya pada anaknya. Gak kok mbak, mereka sangat anteng dan ketawa terus dari tadi diajak bermain, ucap Via. Kalian itu udah cocok buat jadi orang tua, ucap Anaya. Ya, nanti ada saatnya kami akan menjadi orang tahu dari anak-anak kami nanti, ya gak sayang, ucap Billy. Iya, kami masih memperbaiki diri dulu mbak, dan mempersiapkan mental untuk nanti, ucap Via. Jangan kelamaan, hal baik gak boleh terlalu lama ditunda, ucap Anaya. Billy, panggil Aaron yang baru datang. Ada apa, ucap Billy. Temani aku ke belakang, ucap Aaron. Belakang mana? Ini sudah di belakang bos, ucap Billy. Masa ke belakang aja minta ditemani, ucap Anaya. Bukan gak berani sayang, cuma aku gak bisa bagaimana mengambilnya, aku takut nanti malah membunuhnya, ucap Aaron. Apa sih yang kalian bicarakan? Tanya Billy yang tidak mengerti. Iya, kalian mau bunuh siapa? Tanya Via yang ikut penasaran dan langsung melotot ke arah Billy. Aku gak membunuh orang Via, aku mengajak Billy, buat minta daun singkong yang ada di belakang pagar itu, ucap Aaron yang menunjuk dinding pagar yang ada di belakang rumah. Daun singkong, ucap Billy dan Via bersamaan. Buat apa daun singkong bos? Tanya Billy. Buat dimasaklah Bill, ucap Aaron. Makanan udah banyak, buat apa nyari daun singkong? Tanya Billy. Buat akulah Bill, aku lagi kepengen makan daun singkong, ucap Anaya yang sambil menggendong Syakil. Buat kamu Nay, apa jangan-jangan kamu hamil lagi Nay, ucap Billy menebak. Sayang apa bener kamu hamil lagi, tanya Aaron. Gak lah, orang aku tadi pagi halangan kok, ucap Anaya. Aku kira kamu hamil Nay, udah minta yang aneh-aneh, ucap Billy. Emangnya, harus hamil dulu ya, kalau kepengen sesuatu, ucap Anaya kesal. Ya gak juga sih, aku kan cuma nebak-nebak aja Nay, siapa tahu aja kan twins dapet adik, ucap Billy. Udahlah gak usah bahas aku hamil atau gak, sekarang aku mau daun singkong tumis masakan Mas Aaron, ucap Anaya yang gak bisa dibantah. Jadi yang masak si bos, tanya Billy memastikan. Kok feeling aku Mbak Anaya hamil lagi ya, batin Via. Ya iyalah, masak kamu, kalau kamu udah dipastikan gak enak masakannya, ucap Anaya. Ya kan aku memang gak bisa masak Nay, ucap Billy. Udah sayang, kamu di sini aja ya sama Via, aku sama Billy meminta daun singkongnya dulu, ucap Aaron.
Ya udah sana jangan lama-lama, ucap Anaya dengan ketus. Ayo Bill kita berangkat, ucap Aaron mengajak Billy. Sayang aku ikut bos dulu ya, kamu di sini aja sama Anaya, ucap Billy pada Via. Iya mas, ucap Via. Sayang, halalin dulu baru sayang-sayangan, ucap Anaya dengan ketus. Kenapa dengan Mbak Anaya? Biasanya kalau denger aku sama Mas Billy sayang-sayangan dia gak masalah tuh, kok dia sekarang protes, batin Via. Iya nanti secepatnya aku halalin Via, ucap Billy yang langsung pergi bersama Aaron menuju ke kebun tetangga di belakang pagar rumahnya. Vi, kamu tuh jangan mau kalau digombalin terus tapi gak ada kepastian, kita itu cewek Vi, jual mahal sedikit, ucap Anaya menasehati Via. Iya mbak, ucap Via. Biksum, teriak Anaya memanggil Biksum. Biksum yang mendengar panggilan Anaya pun langsung menuju ke arah Anaya. Kok Mbak Anaya makin aneh ya? Dia biasanya kalau memanggil seseorang tuh gak pernah teriak-teriak kayak gitu. Dia biasanya langsung menghampirinya, batin Via yang aneh dengan sikap Anaya. Ada apa ibu? Memanggil saya, ucap Biksum yang sudah sampai di hadapan Anaya. Bersihkan kamar saya ya, cepet gak pakai lama, nanti anak saya mau tidur soalnya, ucap Anaya. Gak biasanya ibu kalau menyuruh seperti ini, biasanya dengan nada lembut dan pasti ada minta tolongnya, batin Biksum yang juga merasa aneh dengan majikannya itu. Ngapain kamu bengong di sini? Sana bersihin kamar saya, ucap Anaya kesal. Baik bu, ucap Biksum yang langsung menuju ke kamar Anaya untuk membersihkan kamar Anaya. Via semakin dibuat tercengang dengan sikap Via yang berubah jadi kasar ini. Vi, kenapa kamu bengong aja? Tanya Anaya. Ah, gak kok mbak, ucap Via yang tersadar dari lamunannya. Vi, menurut kamu dekorasi yang ada di ruang tamu bagus gak? Tanya Anaya pada Via. Bagus kok mbak, ucap Via yang takut kalau ia salah bicara dan membuat Anaya marah. Iya dong itu kan aku yang mandori tukang dekornya, ucap Anaya dengan membanggakan diri sendiri. Benarkah mbak? Wah luar biasa sekali, ucap Via. Iya dong, nanti saat kamu nikah sama Billy biar aku aja yang mandiri dekorasinya, ucap Anaya. Iya mbak, ucap Via mencari aman saja. Aaron dan Billy baru saja pulang dari kebun tetangga yang ada di belakang pagar miliknya, sambil membawa daun singkong pesanan Anaya. Sayang, ini daun singkongnya udah aku dapatkan, ucap Aaron yang menunjukkan sekantong daun singkong. Terus ngapain? Dibawa ke sini, masak sana, ucap Anaya. Kok istriku jadi kayak gini ya? Ada apa dengannya? Batin Aaron yang merasa aneh dengan perubahan sikap Anaya. Kok malah bengong? Sana masak, ucap Anya lagi. Semua orang yang ada di sana pada bengong melihat sikap Anya yang berubah. Iya ini juga mau dimasak, aku gak bisa cara masaknya. Kamu ajarin aku ya, ucap Aaron dengan nada lembut. Gak, belajar sendiri, aku capek, ucap Anya dengan ketus. Billy melirik ke Aaron seolah-olah bertanya kenapa dengan Anya. Aaron hanya mengangkat kedua bahunya. Aku gak mau masaknya, kalau kamu gak nemenin aku dan gak mau ngajarin aku, ucap Aaron. Hiks, kamu tega ya mas sekarang sama aku, padahal aku cuma minta kamu buat masakin aku hiks, ucap Anya yang tiba-tiba menangis. Hal itu membuat semua makin heran dengan sikap Anya. Maafin aku ya sayang, iya aku akan masak buat kamu, tapi kamu ajarin aku ya, ucap Aaron yang langsung memeluk Anaya yang masih menggendong Syakil. Ya udah ayo, tapi aku cuma lihat kamu aja ya, ucap Anya dengan manja. Iya sayang, oh ya sayang Syakil titip dulu sama Billy ya, kasihan kalau Syakil diajak ke dapur, ucap Aaron. Ya udah, nih Bill anak aku, dijagain yang benar, jangan sampai nangis, awas kamu kalau anak aku sampai nangis, aku potong burung kamu, ucap Anya mengancam Billy. Gelek, Billy menelan selaivanya sendiri saat mendengar ancaman Anaya. Iya Nay, ucap Billy gagap,
Aron hanya tersenyum melihat Billy ketakutan saat diancam Anaya. Ayo sayang kita ke dapur, ajak Aron sambil merangkul pinggang Anaya. Mas jangan pegang-pegang aku, kamu bau, ucap Anya yang melepaskan rangkulan Aron. Billy menahan tawanya saat Anaya bilang Aron bau. Bau apa sayang? Aku masih wangi gini kamu bilang bau, ucap Aron yang mencium badannya sendiri. Gak kamu bau banget, ucap Anaya. Sayang, kamu tadi pagi beneran lagi palang merah ya, tanya Aron. Iya, tapi cuma pagi aja sekarang gak ada lagi, ucap Anya. Kamu pernah gak sebelumnya seperti itu, tanya Aron. Gak pernah sih, baru kali ini aja, ucap Anya. Apa mungkin kamu hamil sayang? Aku pernah baca artikel tanda-tanda wanita hamil, ucap Aron. Gak lah, aku gak hamil, lagian anak kita masih kecil-kecil mas, kalau aku hamil lagi siapa yang akan mengurus mereka? Kamu tahu sendiri Sean dan Siti mau tinggal di rumah mereka nantinya, Via dan Billy pun juga begitu nantinya, gak mungkin kan kalau aku harus suruh ibu buat ikut jagain anak kita, ucap Anya. Tapi sayang, aku gak pernah pakai pengaman saat berhubungan. Kamu juga gak pakai kebon, ucap Aron. Seketika Naya terdiam dan melihat Aron dengan tatapan tajam. Kalau aku sampai hamil lagi, awas kamu mas, aku akan menghukum kamu, ucap Anya kepada Aron dengan tatapan yang sangat mengerikan. Dulu dia yang takut sama aku, kok sekarang aku yang takut sama dia, kenapa dia sekarang jadi lebih kejam dari aku yang dulu, batin Aron. Ngerti gak mas, ucap Anya yang melihat Aron hanya bengong saja. Iya aku ngerti sayang, ucap Aron. Setelah sampai di dapur Aron langsung mempersiapkan segala keperluan untuk memasak dan ia pun segera memasaknya, sedangkan Anya hanya mengajari saja. Setelah 1 jam lamanya akhirnya Aron selesai memasak. Ini sayang, silahkan dicicipi, ucap Aron sambil meletakkan hasil masakannya di meja makan. Mas coba kamu cicipi dulu masakan kamu, kalau enak baru aku mau memakannya, ucap Anya. Kayaknya dia ini sengaja pengen ngerjain aku deh, batin Aron. Ayo dicicipin, kok malah bengong aja, ucap Anya. Aron pun mencicipi hasil masakannya. Anak sayang, aku gak ngangka kalau aku bisa masak seenak ini, ucap Aron yang mencicipi masakannya yang enak menurutnya. Sini sekarang aku yang mencicipinya, ucap Anaya yang memakan masakan Aron sedikit. Gimana sayang, enak kan, tanya Aron pada Anya. Gak enak, ucap Anya yang bangkit dari duduknya, ia menuju ke rice cooker untuk mengambil nasi. Masa sih gak enak? Ya udah kalau dia gak mau biar aku sendiri aja yang memakannya. Ini baru pertama kali makan daun singkong dan aku sendiri yang masak, ucap Aron sendiri. Anaya kembali lagi ke meja makan sambil membawa 2 piring nasi. Ini untuk apa sayang? Tanya Ron bingung. Anya membawa 2 piring nasi. Tumisan daun singkong kurang enak kalau gak pakai nasi, ucap Anaya yang langsung mengambil daun singkongnya dan memakannya dengan nasi. Aku kira kamu tadi gak mau sayang, ucap Aron. Ini baru enak, ucap Anya sambil makan. Aron yang melihat istrinya makan, ia pun mencobanya dengan nasi. Iya sayang ini enak banget, ucap Aron yang ikut makan. Enak ini apa spaghetti? Tanya Anaya, karena Aron sangat menyukai spaghetti. Enak ini sayang, spaghetti mah lewat, ucap Aron makan dengan lahapnya. Hi, kalian berdua sedang makan apa? Tanya Papa Rosie yang menghampiri Aron dan Anya di meja makan. Makan masakan aku pa, ucap Aron. Kamu bisa masak? Tanya Papa Rosie. Bisa diajarin, istri tercintaku, ucap Aron. Kamu masak apa itu Ron? Tanya Papa Rosie lagi. Tumis daun singkong pa, enak banget cicip deh pa, ucap Aron. Karena penasaran Papa Rosie pun mencicipi tumisan daun singkongnya. Gimana pa? Tanya Anya. Enak nai. Ini beneran Aron yang masak, tanya Papa Rosie seolah-olah tak percaya. Ya iyalah pa, ucap Aron sombong.
Dapat dari mana daun singkongnya? Tanya Papa Rosie yang ikut makan di piring Aaron. Aku minta sama yang punya kebun di belakang pagar rumah, jawab Aaron. Sini Ron, ini buat Papa aja, nanti kamu minta lagi daun singkongnya, terus kamu masak lagi kayak gini, ucap Papa Rosie yang merebut piring nasi yang ada tumisan daun singkong milik Aaron, dan membawanya pergi dari meja makan. Pa, Aaron belum selesai makan, sayang minta dong, ucap Aaron. Sini aku siapin aja ya, ucap Anaya yang menyuapi Aaron dengan menggunakan tangan.